Panganjali. Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about integration of biogenetics and metabolic engineering in biological systems, from cells, diseases, to biotechnology. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Periska Ludananda with Latsin 2413031016. Okay, the first material will be presented by me. Okay, the material is question 1. An experimental drug significantly increases mitochondrial membrane fluidity but also causes proton H leakage across the membrane. Evaluate the drug's impact on the proton gradient, oxidative phosphorylation efficiency, and ATP production. And design a molecular modification approach to the drug to maintain its therapeutic effect without disrupting cellular energy hemostasis. Nah, jadi materi pertama itu merupakan pertanyaan nomor pertama. Nah, di mana pertanyaannya itu sebuah obat eksperimental meningkatkan fluiditas membran mitokondria secara signifikan, tetapi juga menyebabkan kebocoran proton H+ melintasi membran. Nah, evaluasi dampak obat tersebut terhadap gradien proton, efisiensi fosforilasi oksidatif, dan produksi ATP. Dan rancang pendekatan modifikasi molekul obat agar efek terapeutik tetap ada tanpa mengganggu homeostasis energi sel. Nah, jadi the answer atau jawabannya itu obat meningkatkan fluiditas membran mitokondria menghasilkan kebocoran H+ meningkat, menghasilkan gradien proton atau delta pH plus delta kemudian dia menurun, kemudian melaju ke aliran H+ melalui ATP sintase, baru berkurang, baru mulai ke fosforilasi oksidatif tidak efisien, baru lanjut lagi ke produksi ATP menurun, dan energi selnya berkurang. Sebagian energi hilang sebagai panas. Nah, di mana modifikasi obat itu perlu meningkatkan spesifisitas terhadap lipid target tertentu, misalnya kardiolipin, tanpa merusak integritas membran dalam, serta mengurangi efek uncoupling agar gradien proton tetap stabil. Okay, the next material is question 2. A team of scientists wants to engineer human cells to efficiently use acetate as a primary energy source under condition of extreme glucose deprivation. They will design a metabolic engineering strategy to achieve this, including which enzymatic pathways need to be encased or inhibited. They will also evaluate the potential metabolic risks. The answer. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan kedua. Nah, di mana pertanyaannya itu sebuah tim ilmuwan ingin merekayasa sel manusia agar mampu menggunakan asetat sebagai sumber energi utama secara efisien dalam kondisi kekurangan glukosa ekstrim. Nah, rancang strategi rekayasa metabolisme yang memungkinkan hal tersebut termasuk jalur enzimati yang perlu ditingkatkan atau dihambat. Evaluasi risiko metabolik yang mungkin muncul. Nah, jadi the answer jawabannya itu asetat dikonversi menjadi asetil CoA melalui peningkatan enzim asetil CoA sintesis.
dan kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan NADH atau FADH2 dan ATP. Lalu jalur deoksidasinya itu dan mitokondrinya itu perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi energi alternatif. Nah, di mana resiko utamanya itu adalah akumulasi asetil CoA yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolik, baru stres oksidatif dan gangguan pH sel atau asidosis metabolik. Okay, the next material is question 3. It in patients with severe G6PD deficiency, conventional antioxidant therapies are less effective. Evaluate the elimination of these therapies and design molecular or genetic-based therapeutic approach to improve credible gel resistance to oxidative stress. Jadi yang selanjutnya itu pertanyaan ketiga. Nah, di mana pada pasien dengan defisiensi G6PD itu G6PD berat, terapi antioksidan konvensional kurang efektif. Nah, evaluasi keterbatasan terapi tersebut dan rancang pendekatan terapi berbasis molekuler atau genetik untuk meningkatkan ketahanan eritrosit terhadap stres oksidatif. Nah, jadi jawabannya itu adalah antioksidan itu tidak efektif karena dia itu tidak memperbaiki defisiensi NADPH dari jalur pentose fosfat pathway atau PPP, dan eritrosit itu tetap rentan terhadap stres oksidatif dan hemolisis. Nah, di mana pendekatan terbaik adalah terapi gen untuk memperbaiki ekspresi G6PD dan aktivasi jalur PPP alternatif atau penggunaan sel punca eritroid yang telah direkayasa untuk meningkatkan ketahanan terhadap ROS. Okay, the next material is question 4. Sensor cells exhibited increased glycolysis despite the presence of oxygen, the workbook effect. Evaluate the metabolic benefits of this strategy for sensor cells. Design a therapeutic approach based on glycolysis inhibition without significantly damaging normal cells. Nah, jadi selanjutnya itu materi ke pertanyaan keempat. Nah, di mana sel kanker itu menunjukkan peningkatan glikolisis meskipun tersedia oksigen atau efek Warburg. Nah, di mana evaluasi keuntungan metabolik strategi ini bagi sel kanker, rancang pendekatan terapi berbasis pengobatan jalur glikolisis tanpa merusak sel normal secara signifikan. Nah, the answer, the Warburg effect offers the advanced or rapid ATP production, adaptation to exposure, and provision of phonetic intermediates for sensor cell growth. Therapy can be delivered by selective inhibiting GLUT1, PFK1, or LADHA in sensor cells using a tumor-specific delivery system to avoid damaging normal cells. Nah, jadi jawabannya itu di mana efek Warburg itu memberi keuntungan berupa produksi ATP cepat, adaptasi pada hipoksia, dan penyediaan intermedian biosintesis untuk pertumbuhan sel kanker. Nah, di mana terapi dapat dilakukan dengan inhibisi GLTU1, baru GLTU1, PFK-1 atau LDHA secara FBFK1 atau LDHA secara selektif pada sel kanker menggunakan sistem delivery spesifik tumor agar tidak merusak sel normalnya. Okay, the next material is question 5. A new drug has been developed to suppress hepatic glucogenesis in patients with type 2 diabetes, but it causes hypoparathyroidism
hypoglycemia in some patients. Evaluate the cause of this side effect and design a more specific regulatory strategy for the glucogenesis pathway without disrupting normal glucose homeostasis. Nah, materi selanjutnya pertanyaan kelima. Nah, di mana pertanyaannya obat baru dikembangkan untuk menekan gluconeogenesis hati pada pasien diabetes tipe 2. Nah, tetapi menyebabkan hipoglikemia pada sebagian pasien. Nah, evaluasi penyebab efek samping tersebut dan rancang strategi regulasi dan lebih spesifik terhadap jalur glucogenesis tanpa mengganggu homeostasis glukosa normal. Nah, jadi jawabannya itu hipoglikemia itu terjadi akibat penekanan glucogenesis yang terlalu kuat sehingga hati itu tidak mampu mempertahankan kadar glukosa darah normal. Nah, solusinya itu adalah menargetkan enzim spesifik seperti PEPCK atau G6 fase secara selektif di hati menggunakan drug delivery system berbasis hepatit serta mekanisme obat responsif kadar glukosa. Okay, the next material is patient 6. Sorry, ini salah ya. Belum saya perbaiki tadi. Okay, the next is question 6. A patient has a particle mutation in the enzyme ketoglutarate dehydrogenases. Evaluate the impact of this mutation on the metabolic flux of the Krebs cycle and related pathways. Design nutritional or pharmacological interventions to mitigate the impact of the energy deficit. Jadi, selanjutnya pertanyaan ke-6. Nah, di mana seorang pasien itu mengalami mutasi parsial pada enzim ketoglutarate dehydrogenase dan di mana evaluasi dampak mutasi ini terhadap aliran metabolik siklus Krebs dan jalur terkait dan rancang intervensi nutrisi atau farmakologis untuk mengurangi dampak defisit energi. Nah, jadi jawabannya itu kan mutasi itu menyebabkan penurunan aliran siklus Krebs atau penurunan NADH, gangguan rantai transfer elektron, dan penurunan ATP. Nah, di mana terjadi akumulasi ketoglutarat dan intervensi dapat berupa glutarat. Baru intervensi dapat berupa suplementasi NADH+, koenzim Q10 serta peningkatan metabolisme alternatif melalui glutamin dan glutamat untuk mempertahankan energi sel. Nah, the next material is question 7. Under conditions of chronic starvation, the body resists on ketogenesis. However, severe ketoacidosis develops in some individuals. Evaluate the factors that cause the shift from adaptive ketosis to pathological ketosis. Design a preventative approach based on metabolic and hormonal regulation. The answer is adaptive ketosis occurs when ketone production imbalance with utilization. Ketoacidosis occurs when excessive ketone production results from very low insulin, increased lipolysis, and decreased blood pH. Prevention involves maintaining basal insulin regulation, controlling fat intake, and monitoring ketone levels to prevent excessive accumulation. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu materi selanjutnya itu pertanyaan ke-7. Nah, di mana dalam kondisi kelaparan kronis,
tubuh mengandalkan ketogenesis, namun pada beberapa individu terjadi ketosidosis berat. Nah, di mana evaluasi faktor yang menyebabkan pergeseran dari ketosis adaptif ke kondisi patologis, rancang pendekatan pencegahan berbasis regulasi metabolik dan hormonal. Nah, di mana jawabannya itu ketosis adaptif itu terjadi pada saat produksi keton seimbang dengan penggunaannya. Nah, ketosidosis itu terjadi juga saat produksi keton berlebihan akibat insulin sangat rendah, liposis meningkat, dan penurunan pH darah. Nah, di mana pencegahannya itu dilakukan dengan menjaga regulasi insulin basal, kontrol asupan lemak, serta monitoring kadar keton untuk mencegah akumulasi berlebih. Okay, the next answer is question 8. Ch3 planes experience yield loss due to high photorespiration in hot environments. Design a biotechnological approach to minimize photorespiration through engineering Rubisco or an alternative pathway. Evaluate the advances and limitations of this approach. Nah, jadi selanjutnya itu materi pertanyaan ke-8. Nah, di mana pertanyaannya, tanaman C3 itu mengalami kehilangan hasil panen akibat fotorespirasi tinggi di lingkungan panas. Rancang pendekatan bioteknologi untuk meminimalkan fotorespirasi, misalnya melalui rekayasa Rubisco atau jalur alternatif, evaluasi kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut. Nah, jadi fotorespirasi itu juga menurunkan efisiensi fotosintesis karena si Rubisco berikatan dengan O2 pada suhu tinggi. Nah, jadi solusi bioteknologi itu meliputi rekayasa Rubisco agar lebih selektif terhadap CO2, pengembangan jalur bebas fotorespirasi, serta introduksi mekanisme tanaman C4. Nah, jadi kelebihan peningkatan hasil panen dan efisiensi fotosintesis, kekurangannya itu kompleks, mahal, dan risiko gangguan ekologi. The next answer is question 9. A new allosteric inhibitor molecule was designed to inhibit PFK1, but it inhibits side effects in muscular tissue. Evaluate why this inhibitor has a systemic impact. Develop a drug design strategy that is more selective for specific target tissues. Nah, jadi selanjutnya itu pertanyaan ke-9. Nah, di mana pertanyaannya, sebuah molekul inhibitor allosteric baru dirancang untuk menghambat PFK1, tetapi dia menunjukkan efek samping pada jaringan otot. Nah, evaluasi mengapa inhibitor ini berdampak sistemik, rancang strategi desain obat yang lebih selektif terhadap jaringan target tertentu. Nah, jadi jawabannya itu, inhibitor PFK1 itu bersifat sistemik, karena dia itu enzim tersebut juga aktif di jaringan otot dan tidak spesifik terhadap sel target. Nah, solusinya itu adalah pengembangan inhibitor yang hanya aktif pada lingkungan tumor atau pH rendah. Nah, penggunaan produknya itu atau sistem nanopartikel yang menargetkan sel kanker secara spesifik. And next is question 10. Patients with mitochondrial disease present with multi-organ dysfunction. Current therapies are only supportive design and unfitted biotechnology-based therapeutic approach, gene therapy, mitochondrial transfer, or metabolic modulation. Evaluate its ethical aspect, effectiveness, and implementation challenge. Nah, selanjutnya itu materi ke-10.
Materi pertanyaan ke-10, di mana pasien dengan penyakit mitokondria menunjukkan gangguan multi organ. Nah, terapi saat ini hanya bersifat suportif. Rancang pendekatan terapi inovatif berbasis bioteknologi, misalnya terapi gen, transfer mitokondria, atau modulasi metabolik. Evaluasi aspek etis, efektivitas, dan tantangan implementasinya. Nah, jadi jawabannya itu disfungsi mitokondria itu menyebabkan gangguan pada produksi ATP pada banyak organ. Nah, terapi inovatif itu meliputi terapi gen mitokondria, transfer mitokondria sehat, dan aktivasi biogenesis mitokondria. Nah, jadi tantangan utamanya itu adalah etika, risiko mutasi, dan kesulitan distribusi terapi ke jaringan target. Namun berpotensi tinggi untuk terapi masa depan. Okay, that's all from our presentation, and thank you. Saya akhiri dengan paramal Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.